Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, bapak-bapak, para sesepuh, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Kifayatul Akhyar, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 65, ya, halaman 65 baris ke-7 dari atas. Ya, pembahasan kita masih membahas tentang ya sesuatu yang keluar dari lubang. Ya, baik itu lubang depan ataupun lubang belakang, atau yang dalam bahasa fikih baik dari kubul ataupun dubul. Ya. Nah, kita akan melanjutkan sekarang bagaimana hukum ya yang berikutnya. Kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana hukum air kencing, ya, ataupun air seni, ya, itu sudah jelas, ya, beda antara air seni anak kecil sama air seni orang dewasa, ya, itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana hukum tentang al-ghaid. Ya, apa itu al-ghaid? Yaitu kotoran, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini. Amin. Ya. Wa amma najasatul ghaid fa hujjatuhu ma'al ijma'. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Ammar, innama taghsilu thawbaka minal bauli wal ghaiti wal madhi wal qai'i. Rawahu al-Imam Ahmad wa kharrajahu ad-Daruqutni wal Bazzar.
Wa yadkhulu fi qawli Syekh al-madhi li'annahu kharijun min ahadis sabilaini. Wa hujjatu najasatihi hadisu Ali radhiyallahu anhu qawluhu kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartul miqdad fasa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda rawahu Muslim. Wal mazi abyadun raqiqun lazijun yakhruju bila syahwatin indal mula'abati wan nazri. Wa yadkhulu fi kalami Syekh aidan al-wadi wa huwa abyadun kadarun yukhinun yakhruju akbal baul min makhrajil baul wala farqa fi najasati ma kharaja minas sabilaini baina an yakuna mu'tadan kal bauli wal ghaiti au la kadam wal qaih na'am yustasna min zalika dud wal hissi wa kullu mutasallibun lam tahillul ma'idah fa huwa mutanajjisun la najisun. Wa anhu ihtaraza Syekh biqaulihi ma'iun wa ammal mani fa hal huwa najisun am tahirun yanzuru in kana minal adami fa fihi khilafun bainal a'immah wallahu alam bisawab. Wa amman najasatul ghaid adapun tentang najisnya al-ghaid yaitu kotoran itu kalau kemarin kencing sudah, nah sekarang kotorannya nih itu berupa kalau bahasa yang kasarnya tai gitu ya. Tuh. Lah bagaimana hukumnya Nah di sini dikatakan najasatul ghaid yang namanya kotoran itu hukumnya najis. Tuh. Fa hujjatuhu ma'al ijma'. Berdasarkan kesepakatan para ulama yang diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ammar. Ada satu hadis yang diucapkan oleh Nabi kepada salah seorang sahabat yang namanya Ammar. Apa kata Nabi tentang ghaid ini atau kotoran? Innama taghsilu saubaka minal bauli wal ghaiti wal maziyyi wal qai'i. Sesungguhnya kamu cukup atau harus mencuci saubaka baju kamu minal bauli yang terkena air kencing wal ghaiti dan yang terkena kotoran wal madhi yang terkena air madhi wal qai'i dan juga yang terkena apa? Muntah. Tuh. Jadi ada satu hadis kepada Sayyidina Ammar yang dikatakan oleh Nabi kepada Sayyidina Ammar, kata Nabi kamu wajib mencuci baju kamu yang terkena kotoran, yang terkena kencing, yang terkena mazi dan yang terkena apa? Muntah. Tuh, Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa kharrajahu ad-Daruqutni. Imam Daruqutni juga mengeluarkan wal Bazzar dan juga al-Imam Bazzar. Wa yadkhulu fi qauli Syekh Nah, seorang syekh mengatakan al-mazi yaitu yang dimaksud adalah mazi apa? Li'annahu kharijun min ahadis sabilaini. Kenapa kok mazi dikatakan suatu najis yang harus diapain? Dibersihkan. Alasannya ini li'annahu kharijun min ahadis sabilaini. Karena yang namanya mazi itu keluarnya dari salah satu lubang. Tuh, lubang mana? Ya udah kita tahu.
yang pasti lubang depan. Ya, tuh. Karena dia keluar dari salah satu lubang yang ada, yaitu lubang depan, maka saat keluar ya terkena celana kita, terkena baju kita, terkena alat yang kita pakai untuk sholat, maka harus diapain? Dicuci, harus dibersihkan. Kenapa? Karena air mani itu hukumnya sama dengan apa? Air seni ataupun air kencing, ya. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Tuh, ya. Baik. Wa hujjatu najasati. Ya, ada hadis juga yang menjelaskan tentang najisnya ya air mazi, ya, yaitu hadis Ali radhiyallahu anhu. Ya, ada hadis yang sanadnya dari siapa? Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali ini yang kita kenal adalah bukan saja seorang sahabat Nabi, akan tetapi beliau juga sebagai siapa? Menantu. Ya, menantu baginda Rasulullah SAW dari seorang putri yang paling dicintai, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya, tuh. Apa kata Sayyidina Ali? Ya, ini Sayyidina Ali nih. Kalau hadis yang sahabat dengar dari sahabat yang lain, itu namanya hadisnya hadis mauquf. Ya. Tapi kalau orang sahabat dengar hadis langsung dari Nabi, itu namanya hadisnya apa? Marfu. Ya. Tuh. Jadi kita harus bedain. Ada seorang sahabat dengar hadis langsung dari Nabi, namanya itu hadisnya marfu'. Tapi ada seorang sahabat yang dengar hadis dari sahabat yang lain. Ini sahabat yang ini juga dengar dari Nabi. Itu namanya hadisnya mauquf. Ya, tuh. Nah, Sayyidina Ali ya, ketika itu beliau dengar ya, dia ngadu. Ya, kata beliau kuntu rajulan mazza'an. Ya, aku ini adalah seseorang ya, laki-laki yang sering keluar air mazi. Ya. Jadi Sayyidina Ali ini dia ngaku kalau dia ini adalah orang yang selalu atau sering kali keluar mazi. Ya, tuh. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dia ini ngaku sebagai seorang laki yang sering keluar air mazinya, dia merasa malu ya untuk bertanya kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, saat beliau merasa malu, kata beliau fa amartul Miqdad, maka aku menyuruh Miqdad ya tuh untuk bertanya kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Fasa'alahu ya. Sayyidina Miqdad langsung menanyakan kepada Nabi ya tentang bagaimana hukum air mazi. Ya, tuh. Miqdad enggak bilang, ini Sayyidina Ali yang nyuruh, enggak. Ya. Dia hanya bertanya bagaimana hukum tentang air mazi. Apa kata Nabi? Faqala yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Ya, kalau seorang laki-laki keluar air mazi, maka cukup diapain? Dicuci kemaluannya wa yatawadda. Maka dia langsung berwudu. Ya, enggak perlu ngapain? Mandi wajib ya, tapi ya pakaian entah itu celana kayak ya, kalau dia terkena tuh mazi harus diapain? Dicuci. Kenapa? Karena mazi itu hukumnya najis ya, tidak seperti air mani ya. Baik. Rawahu Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, tuh. Nah, di sini pengarang menjelaskan ya tentang ciri air mazi itu seperti apa. Ya, air mazi seperti apa, air mani seperti apa, wadi seperti apa. Ya.
Di sini kata pengarang yaitu Al-Imam Taqiyuddin menjelaskan wal madhiyu abyadun. Ya, yang namanya air madhi itu adalah air yang berwarna apa ya? Putih. Bukan bening ya. Putih. Ya, kalau bening nih air bening nih. Ya. Kita jarang bilang air putih ya. Jarang bilang air bening, bilangnya air apa? Putih. Ya, atau kalau orang Malaysia bilang air kosong. Ya, air kosong gitu. Air kosong berarti air bening. Ya, bukan air putih. Tuh. Ya, jadi ketika dijelaskan yang namanya mazi itu adalah abyadun, air yang berwarna putih. Ya, rokikun. Ya, rokik itu putih tapi dia agak encer. Ya, encer, rokik itu encer. Lazajun. Ya, lazaj itu artinya tapi agak apa tuh? Lekat. Ya, encer tapi agak lekat. Ya. Kayak lem apaan ini? Lem Korea ya. Lem Korea kan encer tetapi kalau nempel bahaya banget itu. Ya. Tuh. Dia warnanya putih, kalau lem Korea kan bening. Ya. Ini warnanya putih. Ya. Tuh, encer tapi dia agak pekat, ya. Nah, bagaimana tuh air mazi kok sebabnya bisa keluar? Yakhruju bila syahwatin. Air mazi itu biasanya keluar tanpa adanya syahwat. Ya, bukan karena syahwat. Tapi karena apa? Indal mula'abah wan nazari. Saat tuh orang laki bercanda sama perempuan atau memandang perempuan. Tuh, ya Sanusi ya. Ya. Jadi kalau orang laki ngeliatin orang perempuan, mandang dia bercanda, ya, nggak terasa itu dia keluar. Ya. Waktu mau kencing, maaf, dibuka saya celananya, saya pakai, nah ada bekas titik air nih. Berarti itu apaan? Mazi. Ya, bapak-bapak sering kontrol nggak kayak gitu? Sering kontrol nggak? Ya, jarang. Ya, itu. Jadi kalau sekedar bercanda, ya, kemudian memandang wanita, ya, tuh, ya, bisa keluar yang namanya air mazi. Ya, emang nggak ada syahwatnya, nggak ada. Maaf ya, nggak ada terasa perasaan yang enak, nggak ada gitu. Ya, dia keluar sendiri. Tapi nih air kalau dia keluar, ya, terkena alat yang akan kita gunain buat kita sholat, harus diapain? Harus dicuci. Ya, nah kita yang keluar nggak perlu harus mandi, cukup dengan diapain? Dibersihin tuh kemaluan kita yang terkena mazi, lalu kita langsung apa? Langsung wudu. Ya, tuh. Baik. Wa yadkhulu fi kalam Syekh aidan. Ya. Nah, pengarang kitab ini juga menjelaskan tentang air wadi. Ya, tuh. Air wadi adalah wa huwa abyadun. Ya, air yang keluar berwarna apa? Putih. Ya, sama-sama putih nih. Tapi di sini kadarun. Ya, kadarun itu kalau kita bilang agak apa sih? Keruh. Keruh itu apa keruh itu? Ya agak apa ya? Hah? Apa kayak Sanusi keruh itu? Butek. Ya, empang agak keruh, agak butek berarti agak apa ya? Ya pekat lah gitu ya. Butek lah tuh. Ya. Sakhinun. Ya, tuh. Tapi dia agak sakhin, apa itu sakhin? Kental. Ya, kalau tadi kadar encer. Ya, tapi kalau wadi airnya apa? Encer dan butek. Ya, tuh. Yakhruju. Nah, air wadi ini biasanya keluar kapan? Uqibal baul. Ya, tuh. Uqibal baul artinya setelah kita buang air kecil. Jarang. Ya, kalau ini agak jarang. Ini biasanya ini yang sering terjadi, mazi ini keluar, wadi ini keluar
kalau kita kecapean. Ya. Kecapean ngapain? Capean mikir kali. Ya, kecapean kerja, ketakutan, kadang orang ngimpi tuh. Pernah nggak ngimpi dikejar-kejar setan? Yang kejar setan, kejar-kejar maling, pernah nggak? Ya. Tuh, kita ngadepin suatu masalah, mimpi. Ya, itu masalah kayaknya nggak kelar-kelar. Ya, kita kejar orang sono, lari ke sono, keluar sini tuh. Itu saking capeknya itu bakal keluar tuh, namanya apa? Wadi. Ya, itu bukan mani, itu bukan. Tapi wadi. Ya, kalau sehabis kencing kayaknya jarang lah. Ya, jarang. Ya, itu biasanya habis kencing kita yang keluar bukan wadi. Bukan wadi tapi air kencing yang berikutnya. Kenapa? Karena kurang tiris. Tuh, ya. Nah, di sini ya pengarang kitab menjelaskan tentang ciri-ciri air, ya, air apa namanya, ya, wadi dan juga air madhi. Ya, sama-sama warnanya putih. Kalau madhi agak encer, ya, kalau wadi agak pekat. Ya, tuh. Sekarang wala farqa fi najasati ma kharaja minas sabilaini. Ya, enggak ada perbedaan ya tentang najisnya sesuatu yang keluar dari salah satu lubang tadi, mau itu ya air madhi ke, mau itu air wadi ke, ya, atau air kencing ke, itu hukumnya apa? Najis. Tuh, ya. Baina an yakuna mu'tadan, ya, baik itu yang keluar itu mu'tad. Apa itu mu'tad? Biasa. Ya kan, seperti apa? Kalbauli. Ya, seperti air kencing kan biasa keluar tuh. Ya, orang banyak minum, cuaca dingin, pengen apa? Kencing. Itu namanya mu'tad. Ya, biasa keluar. Nah, itu keluarnya dari lubang depan ke belakang. Depan. Enggak ada orang kencing dari lubang belakang, ada enggak? Enggak ada. Ya, kalau keluar dari lubang belakang namanya udah beda. Ya, tuh. Wal ghaid, nah ini ghaid baru. Ya, kalau kotoran memang keluarnya dari lubang belakang. Ya, tuh. Aula ataupun sesuatu yang enggak biasa keluar. Kalau ini kan air kencing sama kotoran tuh biasa keluar. Orang habis makan kenyang mules ngapain? BAB. Ya, tuh. Nah, ini ada yang enggak biasa keluar, apa? Kadam. Ya, seperti apa? Darah. Ya, darah, maaf. Ada orang punya penyakit apa namanya? Bawasir, atau orang kita kenal dengan nama ambeien. Ya. Itu ambeien darahnya keluar dari lubang depan belakang. Belakang. Najis enggak darahnya? Najis. Ya, meskipun dia jarang keluar, tapi kalau sekali keluar hukumnya tetap najis. Kenapa najis? Karena keluarnya dari salah satu lubang. Tuh, ya. Tuh. Nah, ini kan jelas, ya. Wal qaih, ya, tuh qaih. Qaih itu kalau kita katakan ya kotoran yang menjijikkan gitulah. Ya, tuh. Naam yustasna min zalika ad-dud, ya. Kecuali ya yang jarang keluar juga seperti adud. Apa itu adud? Cacing. Ya. Ada orang keluar cacing terus, ada enggak? Ada. Cacingan dulu jarang, dulu sering cacingan ya saja. Anak sekarang kayaknya jarang dicacingan itu. Hah? Ya, dud itu kan jarang keluar tuh. Ya. Nah, kalau dud ya atau cacing tuh, ya, wal hissi, dan juga yang lainnya seperti cacing itu, wa kullu mutasallib lam tahillul ma'idah fa huwa mutanajjis la najis. Ya. Jadi kalau seperti cacing dia keluar dari lubang belakang, ya, tuh cacingnya itu enggak najis, tapi mutanajjis, dia terkena najis. Kalau tadi kan air kencing memang najis, keluar dari lubang tempat keluarnya najis, jadi najis juga dan juga emang
mutanajis. Jadi kita harus bisa membedain, Pak. Kalau najis itu adalah hukum zat itu, tapi kalau mutanajis benda yang terkena najis. Ya, contohnya ini gelas, ini tutup gelas. Ini suci gak? Kalau kena air kencing jadi apa? Mutanajis, bukan najis. Kan saya bilang, ini enggak najis ini. Ya, tapi karena kena air kencing atau kena kotoran, jadi air gelas yang mutanajis. Air gelas yang terkena najis. Ya. Baju kita aslinya najis apa enggak najis? Enggak najis. Karena terkena air kencing jadi apa? Mutanajis. Ya, bajunya enggak najis. Ya. Karena bisa diapain? Bisa dihilangkan. Kalau najis, zatnya memang sudah najis. Paham ya? Jadi kita harus bedain. Yang terkena najis namanya mutanajis, yang aslinya najis artinya ya udah najis itu dah. Ya, tuh. Nah, kalau cacing ya kan dia enggak najis. Lah, kenapa dihukumkan dia najis? Karena terkena najis. Ya, kalau dia keluar dari lubang belakang, kita pegang, ya, habis wudu, batal enggak? Batal. Ya, kecuali kalau udah kecuci itu cacingnya. Ya, kita bersihin karena habis keluar dari lubang tempat keluarnya kotoran. Nah, itu kita pegang juga enggak apa-apa, ya. Nah, kalau cacing dikatakan hewan yang najis, ini tukang pancing jadi korban. Ya kan? Orang hobi mancing kan umpannya apa itu yang murah? Cacing. Ya, kalau pelet kan lumayan mahal. Ya. Cacing nyari tempat-tempat lembab, diangkat batu bata, banyak cacing gitu. Dia enggak najis, cuma enggak boleh dimakan. Ingat. Ya, yang enggak semua yang enggak najis boleh dimakan, enggak. Ya, kayak kucing kan, dia najis enggak? Enggak najis. Boleh dimakan enggak? Enggak boleh. Kalau anjing sama babi memang aslinya adalah hewan yang udah najis. Ya, tuh. Baik. Wa anhu ihtaraja syekh biqaulihi ma'i. Ya, tuh. Dan dari pengarang ini juga mengeluarkan sesuatu ihtaraja lahu ma'i, ya, benda-benda cair yang lainnya. Nah, sekarang wa ammal mani, ya, adapun air mani. Nih. Fahal huwa najasun am tahirun? Apakah air mani itu hukumnya najis atau suci? Ya, nih. Yanzur. Ya, kita harus melihat terlebih dahulu. Ya, air mani siapa nih? Atau air mani dari mana nih? Ya, tuh. In kana minal adami, seandainya ya air mani itu yang berasal keluar dari manusia, baik laki ataupun perempuan, ya, tuh. Fihi khilafun baina al-a'immah. Ya, ini terjadi perbedaan di antara para ulama fikih. Ya, tentang air mani, baik itu mani laki ataupun air mani perempuan, ya. Wa fi mazhabina, adapun menurut mazhab kita, mazhab siapa nih? Asy-Syafi'i rahimallahu wa arda. Ya, karena kita ala mazhab Imam Syafi'i mengatakan apa? Air mani itu tahirun. Ya, hukumnya suci, tidak najis seperti air madhi ataupun air wadi. Ya, tuh. Nah, kalau dia suci, berarti kalau terkena celana kita, ya, kita pakai buat sholat boleh kagak? Boleh. Ya, maaf ya, ada orang belepetan gitu ya. Ya, nggak keburu buka atau udah keluar gitu. Nah, itu ya, tuh. Kagak dihukumkan najis karena air mani menurut mazhab Imam Syafi'i adalah suci. Ya, tuh. Wallazi zahaba ilaihi Malik wa Abu Hanifah. Sedangkan menurut mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah annahu najasun. Ya, air mani itu hukumnya
najis menurut mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ya, tuh. Wa hujjatuhuma, ya, dalil ya dari kedua mazhab, kedua ulama yang mengatakan air mani ini najis adalah riwayatul ghusl wal abdu. Di sini dikatakan apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyyi, ya, selalu mencuci, ya, sesuatu yang terkena air mani. Ya, yaghsilu di sini kan enggak ditentuin apaan aja. Artinya mencuci sesuatu yang terkena air mani, baik itu badannya, baik itu celananya, ya, baik itu, ya, yang lainnya itu, ya. Tapi di sini nih, meskipun dia enggak najis, kita enggak boleh langsung wudu, kita sholat, enggak boleh. Kenapa? Karena kalau orang khurujul mani itu termasuk ke dalam orang-orang yang punya apa? Hadasil akbar, ya, bukan hadas kecil, tapi hadas yang besar. Ya, nah hadas besar untuk menghilangkannya enggak cukup dengan apa? Berwudu, tapi dia harus ngapain? Mandi wajib kalau memang, ya, mencukupi ataupun, ya, tidak ada kendala yang menghalangi dia untuk mandi wajib tuh, ya. Baik. Summa yakhruju ila shalah, ya. Rasulullah setelah selesai mencuci sesuatu yang terkena air mani tadi, Rasul langsung keluar dan langsung ngapain? Salat fi zalika saub, ya, dengan baju yang terkena air mani tadi. Ya, tuh. Kenapa Rasul langsung salat pakai baju yang terkena air mani tadi? Kata para ulama mazhab yang dua tadi, Imam Malik sama Abu Hanifah bilang, kan Rasul udah nyuci dulu. Makanya Rasul langsung pakai lagi tuh baju. Ini makanya dijadiin sebagai hujjah, ya, sebagai argumen ataupun dalil yang digunakan oleh pendapat Imam Malik dan Imam siapa? Al-Hanafi, ya, yang menyatakan apa? Air mani itu hukumnya najis seperti air seni, air mazi ataupun air wadi. Tuh, ya. Wa mazhabus Syafi'i wa ashabul hadis, ya, sedangkan mazhab Imam Syafi'i dan para ahli hadis, wa dhahaba ilaihi khalaqa minhum, ya, di antara mereka yaitu Ali bin Abi Thalib, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan juga wa Ibnu Umar, wa Aisyah radhiyallahu anhum, dan Aisyah ajmain, ya, mereka itu semua menyatakan apa tentang air mani? Annahu tahirun, bahwasanya air mani itu hukumnya suci. Ya, air mani itu hukumnya apa? Suci. Ya, tuh. Wa huwa asahhur riwayataini an al-Imam Ahmad. Ya, kedua riwayat yang tadi diriwayatkan oleh Imam, ya, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar dan Aisyah, itu dua riwayat ini diikuti oleh siapa? Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad mengikut kepada Imam siapa? Imam Syafi'i, yang menyatakan kalau air mani itu hukumnya apa? Tidak najis. Jadi berdua ini. Imam Malik berdua Imam Hanafi, Imam Syafi'i berdua Imam Ahmad. Ya, tuh. Wa bihi qala Daud, ya, begitu juga, ya, riwayat yang diungkapkan oleh Imam Daud. Wa dalilu haula, ya, yang menjadi dalil mereka adalah riwayatu al-farq, ya. Al-farq di sini artinya apa sih? Kalau kita ada bekas kena cat itu kita ini pakai KP apa namanya itu? Bekas kita ngecat, kita krik, ya kan, kering, ya. Jadi itu kan air mani itu kalau udah kering apa, ya, terkena di inian kita nih, baju atau celana kita, jadi kayak agak tebel tuh, ya. Jadi harus diapain tuh? Dikerik, ya, tuh. Nah di sini
Ya, walafzuha lapas qaulu Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, laqad ra'aituni afruku min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh kamu telah melihat aku afruku, ya, mengerik apa itu? Ya, air mani yang mengering min saubi Rasulillah, yang menempel pada apa? Baju Nabi. Ya, Aisyah yang ngerik, masa orang lain kan nggak mungkin. Ya, Sayyidah Aisyah. Kenapa? Sayyidah Aisyah adalah siapa? Istrinya, ya, bukan orang lain tuh, ya, tuh. Farkan, ya, yaitu dengan kerikan payusalli fihi. Setelah dikerik tuh bekas sisa air mani, langsung apa? Nabi sholat tuh. Jadi nggak dicuci lagi, berarti air mani itu apa? Tidak najis. Karena kalau najis kan sifat yang harus kita lakuin ada 3, nggak boleh kurang. Apa itu sifatnya? Jangan ninggalin bau, jangan ninggalin warna, jangan juga ninggalin apa ya? Rasa. Ya kan? Nah kalau bekas air mani, ya, dikerik pasti ada bekasnya, ya. Bekasnya air mani itu kan agak kental tuh, ya, dikerik bakal langsung bekasnya kayak noda gitu, ya. Makanya ini, ya, tidak perlu diapain, dicuci lagi, ya. Nah ini dah dalil yang digunakan oleh pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, ya. Baik, walau kana najasan, ya, seandainya mani itu najis, lam yakfi farquhu, tidak cukup itu hanya sekedar dikerik doang, ya, kayak kuku gitu kan, ya kan, tuh kadam, ya, seperti apa, darah, ya, wa ghairuh, ataupun yang lainnya, ya, tuh. Wa riwayatul ghusli mahmulatun 'alan nadab, ya, riwayat yang menyatakan, ya, sesuatu yang terkena air mani itu harus dicuci, itu mahmulatun 'alan nadab, itu hukumnya hanya sekedar apa? Sunnah saja, ya, bukan wajib, ya, tapi sunnah, yaitu nadab tuh. Wa ikhtiyarun nazafah jam'an bainal adillah, ya, lebih memilih untuk apa? Lebih bersih, ya, tuh, jam'an bainal adillah, ketika digabungkan antara dua argumen atau dalil ini. Wala farqa fi dzalika bainal manir rajul wal mar'ah alal madhab, enggak ada beda baik itu air mani yang keluar dari laki-laki ataupun yang keluar dari siapa? Perempuan, hukumnya sama menurut mazhab kita Imam Syafi'i, itu air mani tidak najis, ya. Kalau ada yang mau cuci, silakan cuci, ya, bukan wajib, tapi apa tadi? Sunnah saja, alan nadab, ya, tuh, ngikutin Nabi kan, ya, bajunya dibersihin sama siapa? Sama Aisyah, ya, tuh. Kalau nggak dicuci juga sebenarnya boleh, tapi karena Aisyah melakukan itu dan Nabi membiarkan, namanya sunnah takririyah. Nah ini dijadikan sebagai suatu pegangan atau, ya, argumen oleh pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, ya. Wa amma mani ghairil adami wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, panjang umur, sehingga kita bisa menggali ilmu-ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau ada yang mau tanya silakan.